Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Nomasari, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah, praktik kerja lapangan, dan Ibu Daimari Kaswara Marinda, MSc PhD, selaku dosen pembimbing praktikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrina Mara Azmi dengan NIM 17096230041 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan di Sekretariat Wakil Presiden pada Divisi Arsiparis, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana. Topik pembahasan yang akan dibahas selama pemaparan adalah latar belakang, tempat dan waktu PKL, sejarah tempat PKL, visi dan misi, struktur organisasi, lingkup pekerjaan, pelaksanaan PKL, hambatan dan solusi, serta kesimpulan dan saran. Penyusunan laporan PKL ini dilatar belakangi oleh perubahan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis, sehingga lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki kompetensi akademik sekaligus keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Namun, tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Nugroho dan kawan-kawan tahun 2024 yang menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Selain itu, minimnya pengalaman praktis menyebabkan lulusan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Nah, menurut Gunawan dan Pratiwi, tahun 2026, sistem pendidikan yang masih berorientasi pada penguasaan teori belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi administrasi modern. Praktik kerja lapangan diperlukan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja serta menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya. Sehingga pelaksanaan praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan sikap profesional dalam dunia kerja. Selanjutnya, praktikan melaksanakan PKL selama kurang lebih 4 bulan, dimulai pada tanggal 5 Januari hingga 15 Mei 2026 di Sekretariat Wakil Presiden yang berjenis kementerian di unit kerja arsivaris yang beralamat di Jalan Kebon Sirih nomor 14, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya, sejarah dari Sekretariat Wakil Presiden. Sekretariat Wakil Presiden ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan substansi kebijakan kepada Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Keberadaan lembaga ini tidak terlepas dari perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, serta semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden. Seiring dinamika pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden terus mengalami penyempurnaan struktur organisasi dan fungsi kelembagaan sehingga tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tapi juga menyediakan data, informasi, dan analisis kebijakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan Wakil Presiden. Sebagai lembaga pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden memiliki visi yaitu terwujudnya dukungan teknis dan pelayanan administrasi secara prima, profesional, transparan, dan akuntabel kepada Wakil Presiden. Lalu untuk mewujudkan misi tersebut, Sekretariat Wakil Presiden menetapkan beberapa misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden. Lalu meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden. Lalu meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan Wakil Presiden di bidang politik, kesejahteraan rakyat, ekonomi, serta dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada Wakil Presiden. Selanjutnya, struktur organisasi.
Secara umum, Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretaris Wakil Presiden yang bertanggung jawab mengkoordinasikan, melaksanakan dukungan administratif, teknis, dan kebijakan bagi Wakil Presiden. Nah, di bawah Sekretaris Wakil Presiden terdapat beberapa unsur pendukung, yaitu ajudan Wakil Presiden, ajudan istri atau suami Wakil Presiden, dan dokter kepresidenan yang bertugas melayani pelaksanaan kegiatan serta pelayanan kepada Wakil Presiden. Selain itu, terdapat 4 deputi yang memiliki fungsi dan bidang kerja yang berbeda. Yang pertama ada deputi bidang dukungan kebijakan perekonomian, pariwisata, dan transformasi digital yang bertugas memberikan dukungan kebijakan di bidang ekonomi, pariwisata, dan transformasi digital. Lalu ada deputi bidang kebijakan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia yang berfokus pada bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan SDM. Kemudian deputi bidang kebijakan pemerintahan dan pemerataan bangunan yang mendukung perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pemerataan bangunan, dan deputi bidang administrasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan administrasi di lingkungan Sekretaris Wakil Presiden. Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada asisten deputi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana yang berada di bawah deputi bidang dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia. Pada unit kerja Arsiparis. Dengan ruang lingkup pekerjaannya meliputi pengolahan arsip, administrasi surat, monitoring data, serta pemanfaatan teknologi perkantoran. Selama pelaksanaan PKL di Sekretariat Wakil Presiden, praktikan melaksanakan beberapa lingkup pekerjaan, yaitu di bidang kearsipan, visual, dan monitoring data, serta teknologi perkantoran. Untuk pelaksanaan PKL di bidang kearsipan, yang pertama praktikan menginput berkas arsip fiksi aktif pada tahun 2021 hingga 2026, dan berkas arsip inaktif pada tahun 2017 hingga 2020. Pada kegiatan ini, praktikan bertugas melakukan pendataan arsip aktif dan inaktif. Proses ini diawali dengan menerima berkas dari pembimbing, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, serta mengidentifikasi informasi dan kode klasifikasi yang terdapat pada arsip. Setelah itu, data arsip diinput dalam spreadsheet sesuai dengan format yang telah ditentukan. Setelah proses selesai, praktikan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kesesuaian antara data digital dengan dokumen fisik. Kemudian menyimpan arsip ke dalam box penyimpanan sesuai dengan nomor dan kode klasifikasi yang berlaku. Lalu yang kedua, praktikan juga membantu proses pengecekan kesesuaian antara data bekas arsip fisik dan data digital untuk memastikan seluruh informasi arsip tercatat dengan benar. Proses ini diawali dengan memeriksa nomor arsip, kode klasifikasi, serta identitas dokumen pada arsip fisik dan mencocokkannya dengan data digital. Apabila ditemukan kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian informasi, praktikan melakukan pembalikan pada data arsip. Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, dokumen arsip disimpan kembali ke dalam media penyimpanan. Dan yang ketiga, praktikan juga bertugas menata arsip aktif dan arsip inaktif ke dalam media penyimpanan arsip. Proses ini diawali dengan menempatkan kembali dokumen ke dalam map sesuai dengan nomor dokumen dan kode klasifikasi. Selanjutnya, praktikan memberikan label pada box arsip berdasarkan jenis dan klasifikasi dokumen yang tersimpan. Setelah itu, box arsip disusun ke dalam kabinet penyimpanan sesuai nomor label dan tahun arsip agar dokumen tersimpan secara sistematis serta mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan PKL di bidang visualisasi dan monitoring data, yang pertama, praktikan membantu pembuatan monitoring surat masuk untuk mendukung proses pengawasan, mempermudah pencarian informasi surat, serta memastikan setiap surat memiliki status tindak lanjut yang jelas. Proses ini diawali dengan membuat sheet monitoring yang memuat informasi seperti tanggal surat, nomor register, nomor surat, perihal, dan lain-lain. Selanjutnya, praktikan membuat fitur drop-down untuk status surat agar proses pemantauan lebih mudah. Kemudian,
Menginput data surat masuk ke dalam dari sistem nadi ke dalam spreadsheet. Setelah seluruh data selesai diinput, praktikan memastikan data monitoring tersusun secara sistematis, rapi, dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, praktikan juga melakukan pembaruan data monitoring secara berkala agar informasi yang tercantum selalu sesuai dengan data yang terbaru pada sistem. Proses ini diawali dengan login ke sistem nadi, kemudian menelusuri data surat menggunakan nomor register, dan memeriksa status surat apakah belum diproses, sedang diproses, atau sudah diproses. Selanjutnya, perhatikan memperbarui status surat pada spreadsheet monitoring menggunakan fitur drop-down serta menambahkan keterangan apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan surat. Lalu yang ketiga, praktikan membantu pembuatan cover laporan kinerja atau LKJ sebagai bagian dari kebutuhan administrasi dan dokumen unit kerja. Proses ini diawali dengan menerima arahan dari pembimbing mengenai konsep desain, kemudian menyiapkan informasi yang akan dicantumkan pada cover. Selanjutnya, praktikan membuat desain menggunakan aplikasi desain, serta menyesuaikan penggunaan warna, logo, dan tata letak agar sesuai dengan identitas visual instansi. Dan yang terakhir, pelaksanaan PKL di bidang teknologi perkantoran. Praktikan membantu mengoperasikan printer untuk mencetak surat, dokumen administrasi, dan arsip sehingga mendukung kelancaran proses administrasi. Selain itu, praktikan juga melakukan scanning dan digitalisasi dokumen arsip sebagai bentuk penyimpanan elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dokumen, mempermudah akses dan proses temu kembali arsip, serta mengurangi risiko kerusakan dokumen fisik akibat penggunaan secara berulang. Selanjutnya, selama pelaksanaan PKL di Sekretariat Wakil Presiden, terdapat 3 hambatan utama yang praktikan hadapi selama pelaksanaan tugas. Salah satu hambatan yang dihadapi praktikan adalah banyaknya jumlah dokumen arsip yang harus dikelola serta perbedaan kode klasifikasi pada setiap dokumen arsip. Dalam proses penginputan arsip aktif maupun arsip inaktif, praktikan perlu memahami identitas dokumen, tahun arsip, serta kode klasifikasi penyimpanan agar data yang diinput sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan masih memerlukan penyesuaian dalam memahami sistem klasifikasi arsip dan alur pengelolaan dokumen di lingkungan instansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, praktikan mempelajari dokumen klasifikasi arsip, berkonsultasi dengan pembimbing, serta melakukan pengecekan ulang data sebelum penginputan. Langkah tersebut membantu meminimalisir kesalahan dan meningkatkan pengelolaan arsip. Hambatan lainnya adalah tingginya tingkat ketelitian yang dibutuhkan dalam proses pengecekan kesesuaian antara arsip fisik dan data digital. Kesalahan kecil seperti penulisan nomor arsip, dokumen, atau kode klasifikasi dapat menyebabkan dokumen sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi tersebut, praktikan membiasakan melakukan pemeriksaan ulang atau double check terhadap dokumen fisik dan data digital serta membuat catatan sederhana terkait klasifikasi arsip. Langkah tersebut membantu mempercepat identifikasi dokumen dan minimalisir kesalahan pencatatan yang mana sejalan dengan penelitian dari Nazala dan kawan-kawan pada tahun 2026. Dan yang terakhir, selain hambatan teknis, praktikan juga mengalami proses penyesuaian terhadap lingkungan kerja profesional di instansi pemerintahan yang memiliki prosedur administrasi yang cukup terstruktur dan formal. Untuk mengatasi tersebut, praktikan berupaya menjaga komunikasi yang efektif dengan pegawai dan pembimbing, meningkatkan kedisiplinan, serta membiasakan diri bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Langkah tersebut mendukung proses adaptasi di lingkungan kerja dan memperkuat sikap profesional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan temuan dari Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2025. Untuk kesimpulan dari laporan hasil praktik kerja lapangan ini sendiri adalah pelaksanaan PKL memberikan pengalaman kerja secara langsung dalam bidang administrasi perkantoran, kearsipan, pengolahan data, dan teknologi perkantoran. Melalui kegiatan tersebut, praktikan dapat mengaplikasikan kompetensi yang diperoleh
selama perkuliahan, seperti manajemen kearsipan, pengelolaan surat, penggunaan aplikasi spreadsheet, serta teknologi perkantoran dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selain meningkatkan kemampuan teknis, praktikan juga mengembangkan kompetensi non-teknis seperti komunikasi, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Adapun saran yang diberikan dari praktikan bagi instansi sendiri adalah mengoptimalkan pengelolaan arsip dan administrasi basis digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen, dan juga meningkatkan arahan dan pendampingan kepada mahasiswa PKL agar lebih mudah memahami sistem administrasi dan alur kerja instansi. Lalu bagi program studi sendiri, program studi perlu memperluas kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun instansi swasta untuk menyediakan lebih banyak pilihan tempat PKL yang relevan dengan kompetensi mahasiswa, dan juga dapat memberikan informasi dan pedoman pelaksanaan PKL secara lebih awal dan struktur agar mahasiswa memiliki persiapan yang lebih matang dalam menjalani kegiatan PKL. Demikian pemaparan hasil praktik kerja lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.